Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Koy Rasution dengan NPM 22051080-123. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan dan bentuk-bentuk lahan geomorfologi karst. Hai teman-teman, pernahkah kalian melihat pemandangan bukit kapur, gua-gua besar, ataupun sungai bawah tanah? Fenomena alam yang menakjubkan ini adalah bagian dari morfologi karst. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana lahan karst terbentuk, berbagai bentuk lahan yang ada, serta pentingnya menjaga kelestariannya. Mari kita mulai. Pertama, apa sih geomorfologi karst itu? Geomorfologi karst merupakan bentuk permukaan bumi yang berkembang akibat pelarutan batuan karbonat, terutama batuan gamping dan dolomit. Proses ini menciptakan bentang alam yang unik dan khas. Daerah karst ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa kawasan karst terkenal di Indonesia adalah Gunung Sewu di Yogyakarta dan Pegunungan Maros Pangkep di Sulawesi Selatan. Setelah kita mengetahui geomorfologi karst, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pembentukan karst. Nah, proses utama pembentukan lahan karst adalah pelarutan. Ketika air hujan yang mengandung karbon dioksida menyerap ke dalam tanah, ia bereaksi dengan batuan gamping dan membentuklah larutan asam karbonat yang mampu melarutkan batuan tersebut secara perlahan. Pelarutan ini berlangsung selama ribuan tahun hingga jutaan tahun, membentuk rongga, celah, dan jaringan bawah tanah yang luas. Di dalam gua, kita juga dapat menemukan formasi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk dari endapan kalsium karbonat selama ribuan tahun. Nah, selanjutnya, bagaimana sih bentuk-bentuk lahan karst? Bentuk-bentuk lahan karst sangat beragam, di antaranya yang pertama, dolin, proses kecil terbentuk mangkuk yang terbentuk akibat runtuhnya permukaan tanah. Yang kedua, ufala, yaitu gabungan dari beberapa dolin yang lebih luas. Yang ketiga, ada polje, lahan datar yang luas di daerah karst, biasanya dikelilingi bukit kapur dan seringkali digunakan untuk pertanian. Yang keempat, ada gua karst, terowongan alami yang terbentuk akibat pelarutan batu gamping, seringkali dihiasi dengan stalaktit dan stalagmit. Yang kelima, ada sungai bawah tanah, aliran air yang mengalir di bawah permukaan akibat pelarutan batuan seperti Gua Pindul di Yogyakarta. Yang keenam, ada menara karst, yaitu adalah bukit kapur yang berbentuk pilar yang tegak akibat erosi dan barutan selektif seperti di Pegunungan Maros, Sulawesi Selatan. Nah, setelah kita mengetahui beberapa informasi sebelumnya, maka di sini kita harus menjaga pentingnya kawasan karst. Kawasan karst memiliki peran penting baik secara ekologis maupun ekonomis. Ekosistemnya yang unik menjadi habitat bagi flora dan fauna yang endemik yang hanya bisa ditemukan di lingkungan tersebut. Banyak masyarakat yang bergantung pada kawasan karst sebagai sumber air bersih. Air yang disimpan dalam gua dan sungai bawah tanah merupakan sumber utama bagi penduduk sekitar. Selain itu, kawasan karst juga menjadi daya tarik wisata, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui aktivitas ekowisata. Namun, kawasan karst juga rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia. Karena kawasan karst kaya akan batuan gamping, maka banyak aktivitas manusia yang dilakukan seperti penambangan batu kapur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kawasan karst tersebut.